Siapa sih sosok yang paling pantas menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto di tahun 2024? Jawabannya adalah saksikan terus video ini. Sampai saat ini belum ada partai politik ataupun calon presiden yang mendeklarasikan cawapresnya secara resmi. Sepertinya masih pada galau atau belum percaya diri. Karena atmosfer perpolitikan kita hari ini masih sangat dinamis dan sudah anget-anget tai ayam. Dan pada akhirnya publik hari ini bertanya-tanya, siapa sih cawapres yang cocok untuk Indonesia maupun untuk Pak Prabowo Subianto. Sebetulnya kalau untuk pendamping Pak Prabowo Subianto sudah ada beberapa nama yang menurut saya sangat cocok. Baik itu untuk menambah kekuatan elektoral Pak Prabowo maupun berkolaborasi untuk memajukan Indonesia ke depan. Sosok yang pertama yaitu ada Profesor Mahfud MD. Dengan background orang hukum, orangnya jujur dan tegas, dan kinerjanya sudah sangat bagus ketika menjadi Menko Polhukam sekarang. Dan juga pengalamannya sudah tidak usah diragukan lagi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa kali pernah menjabat sebagai menteri. Selain itu, Profesor Mahfud MD ini merupakan bagian orang Nahdlatul Ulama atau bisa direpresentasikan agamis. Sedangkan Pak Prabowo Subianto yang berlatar belakang nasionalis sangat cocok jika disandingkan dengan Profesor Mahfud MD. Kalau kemudian pasangan ini benar-benar terjadi, maka akan terjadi duet nasionalis dan agamis. Dan tentu saja Pak Mahfud MD ini akan memberikan insentif elektoral kepada Pak Prabowo, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Pak Prabowo kan basis suaranya ada di Jawa Barat dan Sumatera. Tetapi memang akhir-akhir ini elektabilitasnya naik di Jawa Timur. Kalau kemudian benar-benar terjadi duet Pak Prabowo dan Profesor Mahfud MD, maka saya yakin akan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Kemudian yang kedua, sosok cawapres yang cocok untuk Pak Prabowo Subianto yaitu Pak Erick Thohir. Sosok yang satu ini tidak kalah menarik tentunya, di mana beliau walaupun masih muda tapi sudah sangat bagus pengalamannya dan sangat digandrungi oleh pemilih muda. Apalagi baru-baru ini membawa timnas sepak bola Indonesia meraih medali emas SEA Games, yang notabene beliau sebagai Ketua Umum PSSI tentu saja menambah insentif popularitas dan elektabilitas untuk Pak Erick Thohir. Kemudian dari sisi finansial sangat bagus tentunya, akan sangat membantu Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Karena kita tahu semualah, kos pemilu yang sangat besar, tentu saja pada akhirnya amunisi yang bagus akan sangat membantu memenangkan Pilpres. Selain itu, Pak Erick Thohir ini adalah orang Banser atau bagian dari Nahdlatul Ulama. Tentu saja ini juga akan menarik suara dari Nahdlatul Ulama. Kemudian nomor 3, sosok cawapres yang cocok untuk Pak Prabowo Subianto yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kita semua tahulah bahwa elektabilitas Pak Ganjar ini sangat besar dan saling penyalip dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau seandainya ini bersatu, saya rasa akan sangat mudah memenangkan Pilpres 2024. Walaupun memang rumit, dua-duanya pengen jadi capresnya ya, baik itu PDIP ataupun Gerindra. Tapi memang yang cocok itu Pak Prabowo capresnya, Pak Ganjar wapresnya sebetulnya. Karena sebetulnya politik itu dinamis dan pada akhirnya bisa saja mungkin ini terjadi ataupun bisa saja ini tidak terjadi begitu. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada 2 nama yaitu Pak Erlangga Hartarto dengan Gus Muhaimin yang cocok untuk menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Walaupun kedua tokoh ini elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi pengalamannya cukup bagus, baik itu Gus Muhaimin ataupun Pak Erlangga. Pernah menjabat sebagai menteri juga. Dan yang tidak kalah penting, kedua tokoh tersebut merupakan ketua umum parpol, Partai Golkar dan juga Partai PKB ya.
Ini juga tentunya menjadi nilai plus, apalagi memang Partai Gerindra saat ini suaranya di bawah 20%. Jadi mau tidak mau harus berkoalisi baik dengan Partai Golkar maupun dengan Partai PKB. Kalau kemudian Pak Prabowo berkoalisi dengan Pak Erlangga maupun Gus Muhaimin Iskandar, saya kira ini juga rasional, masih tetap optimis untuk kemenangan Pilpres 2024 nanti. Kita lihat saja dinamika politik ke depan seperti apa. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.